Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semua. Bertemu lagi bersama dengan Bunda Erin. Wah, Bunda Erin lama tidak membuat video pembelajaran ya. Nah, teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan tetap semangat. Semangat ya semuanya, seperti semangat dari Bunda Erin pada kesempatan pagi hari ini. Bunda Erin hari ini akan membuat video pembelajaran tentang metode belajar membaca cepat tanpa mengeja. Nah, teman-teman, Bunda Erin hari ini membuat video pembelajaran karena banyak sekali request dari para wali murid dan juga para orang tua yang anaknya les di Bunda Erin. Mereka request, Bunda, bagaimana ya cara cepat agar anak-anak bisa belajar membaca cepat? Nah, biasa Bunda menggunakan metode ini dan alhamdulillah selama ini Bunda aplikasikan kepada anak-anak dan alhamdulillah anak-anak insya Allah bisa cepat belajar membacanya. Nah, seperti apa ya metodenya? Bunda Erin akan sharing, Bunda Erin akan sama-sama kita berbagi ilmu dan belajar bersama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum itu, Ayah Bunda, marilah sama-sama kita berdoa agar apa? Agar ilmu yang akan sama-sama kita pelajari ini dapat bermanfaat, insya Allah dunia dan akhirat bagi anak-anak kita dan menjadi barokah. Amin, amin ya mujibah syailin. Baik, angkat kedua tangan ke atas, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya mujibah syailin. Nah, seperti janji dari Bunda Erin tadi bahwa kita akan belajar bersama, kita akan sharing ilmu bersama, yaitu tentang metode cara belajar cepat tanpa mengeja. Nah, Ayah Bunda, apa sih yang harus kita lakukan agar anak-anak cepat bisa membaca? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan Ayah Bunda adalah di sini saya sudah menulis, yaitu huruf vokal. Jadi untuk yang pertama kuncinya untuk anak-anak kita adalah perkenalkan untuk pertama kalinya anak-anak adalah huruf vokal. Huruf vokal di sini ada huruf A, I, U, E, O. Jadi perkenalkan anak-anak tentang huruf vokal ini. Kenapa huruf vokal ini penting? Karena setiap persuku kata ataupun kata pasti akan menggunakan yaitu huruf vokal. Jadi anak-anak harus tahu huruf A, I, U, E, dan O. Dan Ayah Bunda, ini penting sekali ya. Anak-anak itu ketika dia membaca, anak mempunyai metode yang berbeda. Satu, ada anak yang dia memakai hafalan. Contohnya seperti apa Bunda Erin? Anak yang hafalan itu ketika saya menunjuk huruf A, dia sudah mengucapkan I, U, E, O. Jadi tangan Bunda Erin baru dari huruf A, sudah ada di huruf A, tapi anak sudah A, I, U, E, O. Nah, berarti itu anak yang menggunakan metode hafalan. Jadi dia menghafal setelah A, I, U, E, O. Nah, itu adalah anak yang menggunakan konsep hafalan. Terus ada juga nih Ayah Bunda, anak yang menggunakan konsep otodidak. Yaitu otodidak itu apa? Nah, otodidak ini adalah anak yang memang memiliki potensi. Jadi anak itu sudah tahu huruf. Jadi mereka, anak yang mempunyai potensi seperti ini, dia akan lebih cepat lagi untuk belajar membacanya. Jadi dia sudah tahu ini A, ini I, ini U, ini E, dan ini O. Dan yang ketiga ada anak yang lebih bisa memakai konsep yaitu imajinasi. Apa itu Bunda Erin imajinasi? Nah, imajinasi itu anak akan lebih paham dan lebih tahu ketika kita menggunakan imajinasi Bunda. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Saya hapus huruf A-nya. Jadi ada anak yang dia lebih paham menggunakan imajinasi. Contohnya adalah kita menulis huruf A yaitu perut gendut angka 1. Ini huruf A. Ini huruf apa teman-teman? Huruf A. Nah, seperti ini. Jadi anak dia lebih suka menggunakan imajinasi. Jadi dia perut gendut angka 1. Ini huruf A. Kalau huruf I, dia menggunakan imajinasi yaitu rantingnya tegak, ada titik di atas. Nah, itu ada juga anak yang ada beberapa anak yang dia lebih
bisa memakai konsep imajinasi. Jadi guru harus pintar-pintar menggunakan konsep apa nih yang harus diterapkan untuk anak-anak. Jadi ada anak yang seperti tadi hafalan, ada anak yang otodidak, dan juga anak yang memang dia lebih bisa masuk ketika kita menggunakan konsep imajinasi. Nah itu ya ayah dan bunda. Jadi kita juga harus tahu nih karakter anak kita, konsep apa yang harus kita terapkan untuk anak-anak kita belajar membaca. Nah yang pertama tadi adalah kita memperkenalkan yaitu huruf vokal. Seperti yang sudah Bunda Erin katakan tadi, perkenalkan anak usia dini dengan huruf vokal dulu, yaitu adalah huruf A, I, U, E, dan O. Nah, setelah anak sudah memahami huruf-huruf vokal A, I, U, dan O, nanti kita akan beranjak ke huruf konsonan. Huruf konsonan seperti huruf B, C, D, F, G, H, dan seterusnya sampai huruf Z. Nah, ada pertanyaan dari orang tua juga, apa harus hafal semua Bunda Erin? Tidak harus hafal semua anak-anak terhadap huruf-huruf ini. Paling tidak anak-anak tahu. Atau jika ayah dan bunda rajin, boleh nanti membelikan yaitu huruf abjad seperti ini. Dan diharuskan juga untuk anak usia dini, ayah dan bunda membelikan huruf abjad ini, huruf-huruf abjad itu dengan menggunakan hurufnya huruf kecil untuk anak usia dini. Jangan menggunakan yang huruf besar. Jadi harus menggunakan huruf abjad yang kecil untuk diterapkan di pendidikan anak usia dini. Kita bisa ketika mood anak bagus, ajak mereka bernyanyi. Paling tidak mereka tahu bahwa ini adalah huruf-huruf abjad mulai dari A sampai Z. Kita bisa mengajarinya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Ku tahu A, B, C, ku nyanyikannya selalu. Nah, paling tidak kita sudah memperkenalkan huruf abjad A sampai dengan Z. Jadi paling tidak anak tahu ketika tangan kita ada di sini, ini huruf apa ya? Nanti anak akan bisa berpikir sendiri dengan dinyanyikan seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L bunda, L mama. Nah itu akan membuat anak atau menstimulus anak untuk bisa berpikir. Jadi tidak stuck di situ. Kalau kita tunjuk huruf ini, anak tidak stuck, tidak tahu apa yang diucapkan. Tetapi kalau kita senantiasa menstimulus dengan lagu-lagu huruf abjad seperti tadi yang saya ajarkan atau yang kita nyanyikan bersama tadi, paling tidak kalau kita sudah tunjuk huruf, anak akan mencoba untuk berpikir. Ini apa ya ayah bunda? Coba dinyanyikan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R bunda, R ayah. Nah itu adalah salah satu perkembangan yang baik untuk anak. Nah seperti itu ya ayah bunda. Yang pertama tadi adalah perkenalkan anak dengan huruf vokal. Setelah anak tahu huruf vokal, kita lanjut ke huruf konsonan. Tidak harus anak-anak hafal hurufnya. Paling tidak anak-anak tahu huruf-hurufnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Nah, setelah anak tahu huruf vokal dan konsonan, maka kita akan menginjak persuku kata. Nah, ayah bunda, ketika anak sudah tahu huruf vokal, ketika anak sudah tahu huruf konsonan, lalu kita beranjak dengan memperkenalkan anak persuku kata. Nah, persuku kata itu seperti ini. B dengan A, ba. B dengan I, bi. B dengan U, bu. B dengan E, be. B dengan O, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Nah, ketika persuku kata ini makin lama anak akan paham. Nah, setelah anak paham persuku kata, maka kita akan menjadikannya perkata.
Contohnya adalah ketika tadi B bertemu A, ba. C bertemu A, ca. Dibaca, baca. Nah, ketika B bertemu U, bu. K bertemu U, ku. Dibaca, buku. Baca, buku. Nah, ayah bunda, makanya ayah dan bunda tidak salah ketika menyekolahkan anaknya masuk di TK Islam Asyar. Kenapa? Karena kita menggunakan metode cara belajar cepat tanpa mengeja. Nah, lihat, kita di TK Islam Asyar menggunakan buku seri, mulai dari seri 1, yaitu per suku kata, seperti yang tadi sudah kita belajar bersama. Di sini ada B dengan A, ba. B dengan I, bi. B dengan U, bu. Dan seterusnya sampai O. Ba, bi, bu, be, bu. Dan menginjak ke B dengan A, ba. B dengan A, ba. Dibaca per kata menjadi baba. Dan bagusnya dari buku kita dari TK Islam Asyar itu adalah ketika anak sudah mengetahui persuku kata, maka nanti anak akan naik ke level atau seri berikutnya dengan menerapkan 3 kata seperti ada nga, ngi, ngu, nge, ngo sampai selesai dipelajari. Lalu nanti akan berlanjut ke seri berikutnya dengan sudah berbentuk perkata seperti itu buku baru, ini roti susi. Nah, dengan metode cara belajar membaca cepat tadi, insya Allah dari mulai yang per huruf, mulai dari persuku kata hingga menjadi kata, insya Allah nanti teman-teman akan cepat untuk belajar membacanya. Nah, semoga ayah dan bunda yang ada di rumah bisa menerapkan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi yang pertama adalah mengajari anak untuk mengenal dulu yaitu huruf vokal. Dan yang kedua, orang tua juga harus mengajar anak-anak untuk mengenalkan huruf konsonan. Nah, setelah anak sudah tahu huruf konsonan ini, nanti ayah dan bunda bisa membuat atau membacakan persuku kata. Hingga ketika persuku kata anak sudah paham dan mulai bisa untuk membaca, maka meningkat lagi menjadi perkata. Setelah menjadi perkata seperti ini, maka insya Allah nanti akan berlanjut menjadi perkalimat. Nah, dan yang paling penting daripada ayah, bunda, wali murid dan juga orang tua adalah satu, disiplin waktu. Disiplin waktu seperti apa ya Bunda Erin ya? Nah, disiplin waktu di sini adalah ayah dan bunda harus berkomitmen. Berkomitmen ketika mempunyai komitmen pukul 8 sampai 9 harus mengajari anak membaca, belajar menulis kalistung, maka setiap hari dianjurkan untuk mempunyai komitmen di situ untuk dari pukul 8 sampai 9 terus berlanjut secara rutin setiap hari mengajari anak belajar dari pukul 8 sampai pukul 9. Nah, insya Allah dari komitmen ayah dan bunda tadi, insya Allah maka anak-anak akan mencapai perkembangan seperti yang diharapkan. Anak-anak bisa menguasai kalistung dan pastinya juga bisa membanggakan ayah dan bunda. Nah, jangan lupa ya bunda-bunda ya, yang hari ini kita pelajari semoga bermanfaat. Ya, harapan kita adalah anak-anak kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah, pastinya membanggakan untuk kita. Baiklah, kita akan bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya bersama dengan Bunda Erin. Untuk hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!